Selamat pagi, Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang persamaan dasar akuntansi. Hal yang kita bahas dari persamaan dasar akuntansi yang pertama adalah pengertian persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Seperti yang kita ketahui, prinsip umum akuntansi adalah adanya keseimbangan atau balance antara sisi pemasukan dengan pengeluaran. Atau adanya keseimbangan antara harta atau liabilitas yang dimiliki oleh perusahaan dengan kewajiban. Adanya keseimbangan angka antara kedua bagian tersebut tentu saja harus dianalisis lebih dalam dengan persamaan dasar akuntansi. Nantinya, persamaan dasar akuntansi tersebut digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan mengelola keuangan perusahaan. Selanjutnya adalah prinsip persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi sering juga disebut sebagai PDA dan merupakan suatu konsep dasar yang harus dikenal oleh para ahli ekonomi atau calon akuntan. Semua perusahaan pasti memiliki harta atau aset yang dikenal juga sebagai sarana melancarkan liabilitas serta kewajiban atau beban yang harus dibayar. Prinsip persamaan dasar akuntansi secara matematis menghubungkan antara harta perusahaan dengan hutang serta modal. Bagian harta atau aset perusahaan termasuk dalam bagian aktiva, sedangkan hutang dan modal masuk ke dalam bagian pasiva. Berikut adalah rumus persamaan dasar akuntansi. Rumus dari persamaan dasar akuntansi adalah atau PDA adalah sebagai berikut. Harta atau aktiva sama dengan hutang ditambah modal atau pasiva. Seperti yang kita ketahui, semakin besar hutang pada sisi pasiva akan menyebabkan ketidakseimbangan pada sisi aktiva. Jika terjadi suatu transaksi yang tidak transparan atau tidak dilaporkan, nantinya juga akan terlihat dengan penghitungan prinsip persamaan dasar akuntansi tersebut. Berikut adalah komponen-komponen dan contoh dalam persamaan dasar akuntansi. Komponen pertamanya adalah aset. Aset adalah sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan untuk digunakan manfaatnya di masa depan. Aset atau aktiva adalah hal-hal yang mendatangkan manfaat bagi perusahaan. Contohnya seperti bangunan gedung, kendaraan, tanah, uang kas yang tunai, maupun cek kontan. Bagian aktiva nantinya akan bertambah jika aset perusahaan bertambah dan berkurang jika sebaliknya. Berikut beberapa contoh konsep. Aset lancar, yaitu kas, piutang, biaya dibayar di muka. Aset tetap, seperti kendaraan dan bangunan. Aset tidak berwujud, goodwill, hak cipta, dan paten. Berikutnya adalah kewajiban atau liabilitas. Kewajiban atau biasa disebut dengan istilah liabilitas adalah sejumlah dana yang perusahaan pinjam dari pihak lain atau kreditur dan harus dilunasi sesuai waktu yang sudah disepakati. Bentuk kewajiban yang umum adalah utang. Utang merupakan kebalikan dari piutang dan ini harus dicatat pada laporan keuangan. Ketika sebuah perusahaan membeli barang atau jasa dari perusahaan lain secara kredit, utang dicatat untuk menunjukkan bahwa perusahaan berjanji untuk membayar di kemudian hari. Berikut beberapa contoh dari akun kewajiban yang paling umum, seperti utang jangka pendek, yang contohnya adalah utang dagang, utang bank, utang gaji, dan utang pajak. Sedangkan untuk utang jangka panjang, itu adalah utang obligasi yang biasanya berasal dari perusahaan. Yang ketiga adalah ekuitas. Ekuitas adalah bagian dari aset perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham atau pihak ketiga dan masuk ke dalam rumus persamaan dasar akuntansi. Pemilik dapat meningkatkan bagian kepemilikan mereka dengan menginvestasikan dana kepada perusahaan atau mengurangi ekuitas dengan menarik dana perusahaan. Hal ini bisa juga disebut dengan prive. Demikian pula, pendapatan meningkatkan sisi ekuitas sementara biaya-biaya menurunkan ekuitas. Beberapa akun ekuitas umum seperti modal pemilik, penarikan pemilik atau prive, laba ditahan, saham biasa, atau modal disetoro. Berikut adalah contoh persamaan dasar akuntansi. Reno adalah seorang pengusaha yang ingin memulai sebuah perusahaan yang menjual mainan. Setelah menabung uang selama setahun, Reno memutuskan untuk secara resmi memulai bisnisnya. Dia membentuk Wibu Inc. dan menginvestasikan dana sebesar 100 juta kepada perusahaan barunya. Transaksi bisnis ini meningkatkan kas perusahaan dan meningkatkan ekuitas dengan jumlah yang sama. Dapat kita lihat di slide berikut ini. Ya. Jumlah ini sama dengan jumlah ini. Sama-sama 100 juta. Berikutnya. Setelah pembentukan perusahaan Wibu Inc., perlu membeli beberapa persediaan mainan yang kemudian akan dijual kembali dengan total 80 juta. Dalam hal ini, Wibu Inc. menggunakan uang tunai untuk membeli aset berupa persediaan, sehingga akun kas menurun dan akun persediaan meningkat. Ya, dapat kita lihat di sini. Kasnya menurun menjadi 20 juta,
tapi persediaannya muncul menjadi 80 juta. Masih sama dengan modal pemilik, jika ini jumlahkan hasilnya sama-sama 100 juta. Selanjutnya, setelah 6 bulan, Wibu Inch berkembang pesat dan perlu mencari tempat bisnis baru. Reno memutuskan bahwa hal itu paling masuk akal untuk Wibu Inch untuk membeli sebuah gedung. Karena Wibu Inch tidak memiliki uang tunai 500 juta untuk membayar gedung, perusahaan harus mengambil pinjaman. Wibu Inch membeli gedung seharga 500 juta dengan membayar 10 juta tunai. Tetapi, meminjam kepada bank sebesar sisanya 490 juta. Transaksi ini menurunkan kas sebesar 10 juta, meningkatkan aset berupa gedung 500 juta, dan meningkatkan kewajiban dengan pinjaman bank 490 juta. Dapat kita lihat, sini kas gedungan adalah 10 juta, persediaannya juga 80 juta, dan harga gedungnya 500 juta. Untuk pinjaman dari bank, karena kita menggunakan 10 juta dari duit kita ya, ini jadi 490 juta pinjaman bank, dan modal pemilik adalah 100 juta. 10 juta ditambah dengan 80 juta ditambah dengan 500 juta, hasilnya adalah 590 juta. 490 juta ditambah dengan 100 juta, hasilnya adalah 590 juta. Ini keduanya sama. Berarti terbentuklah ini yang berarti bagus ya, sempurna. Karena kiri dan kanan aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Sekian contoh dari saya. Sekian juga presentasi saya untuk hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan dapat digunakan dengan baik. Semoga pembelajaran ekonomi Anda menjadi lebih menyenangkan setelah mendengar slide saya. Terima kasih.